Selamat sore para angler Nusantara. Saat ini bot yang saya naiki sedang menuju salah satu spot potensial di wilayah perairan Selat Malaka. Kembali bot berada tepat di atas spot dengan kedalaman 80-120 meter. Dan kembali piranti-piranti popping mulai beraksi. Arus yang cukup kuat ternyata membuat ikan-ikan enggan menyambar umpan-umpan kami. Bot pun langsung bergerak menuju spot utama di wilayah Pulau Rondo. Adalah pengalaman sekitar 6 tahun lalu yang membuat saya tertarik untuk kembali. Tak banyak kapal atau perahu yang bersedia mengantar pemancing ke spot Pulau Rondo. Salah satu penyebabnya adalah kuatnya arus di sekitar Pulau Rondo dan kondisi alam yang susah ditebak. Indonesia bagian barat, Pulau Rondo. Saya bersama pemancing-pemancing dari Aceh, juga ada Pak Tatang dari Jakarta. Spot kita nanti ada di pantai utara, ntar kita sekitar dari sini 1 jam lagi. Rencana kita mau jigging sama popping. Ntar kita lihat hasilnya. Beruntung saya dan tim bertemu dengan Pak Jafar yang bersedia untuk membawa kami ke Pulau Rondo. Begitu kapten mematikan mesin, seluruh tim langsung berkumpul dan memanjatkan doa untuk keselamatan dan kelancaran. Dan tanpa instruksi, metal jig dari masing-masing angler langsung menghujam menuju kedalaman air. Dan wow, parade strike langsung dimulai. Tak tanggung-tanggung, quartro strike pun terjadi di atas boat kami ini. Saya, Aming, Edison, dan sang kapten kapal saling tarik ulur meladeni perlawanan ikan. Dulu jangan sebentar nih. Kita triple strike. Oh, bukan triple. Hah? Quattro. Oh ya? Quattro nih. 4 strike. Quarto. Saat strike seperti ini memang dibutuhkan tempat yang luas supaya ikan bisa landed semua. Akhirnya memang harus ada yang mengalah dengan terpaksa memutus tali pancing yang kusut. Tak masalah mas bro, yang penting ada 3 ekor ikan yang berhasil membuka perolehan strike kali ini. Mantap! Tak menunggu lama, kembali metal jig Aming mendapat sambaran kuat dari predator. Melihat dari caranya bertarung, saya yakin kalau salah satu top predator karanglah yang tengah dihadapi Aming. Bayangan ikan mulai terlihat dari boat. Benar sekali dugaan saya, seekor kue gerong atau giant trevally berhasil tunduk dan landed. Tak mau kalah giliran reel metal yang berderit kuat ditarik sang predator. Ujung joran yang melengkung tajam menjadi pertanda bahwa seekor petarung tengah berusaha melepaskan diri. Tak mau kalah menghadapi agresivitas ikan, Metil mencoba sedikit meladeni perlawanan. Cara seperti ini biasanya cukup ampuh untuk membuat ikan supaya cepat capek dan kehabisan tenaga. Dan akhirnya cara Metil membuahkan hasil. Mantap. Luar biasa memang spot kali ini. Begitu metal jig turun dan sedikit dimain-mainkan, seketika langsung mendapat sambaran ikan. Kali ini double strike antara saya dengan Aming. Kira-kira ikan apa yang tengah kami hadapi kali ini?
Ternyata Aming sudah tak mau berlama-lama bertarung dengan ikan, dan seekor kurisi merah berhasil landed. Akhirnya ikan yang menyambar metal jig saya juga mulai terlihat dari atas boat. Wih, ternyata seekor dogtooth tuna atau tuna gigi anjing lah yang akhirnya menyerah dan takluk untuk dinaikkan ke atas boat. Pagi-pagi luar biasa dari tadi, double strike, triple strike. Ikannya itu dogtooth semua ya, tuna gigi anjing. Kita cari, belum dapat monsternya, ntar kita cari monsternya. Kembali double strike terjadi. Giliran Aheng dan Tatang yang asik menarik dan menggulung tali mereka. Deritan drill menjadi pertanda bahwa ikan berusaha untuk lepas. Dengan teknik yang mumpuni, akhirnya kedua angler dari Banda Aceh ini berhasil menyudahi pertarungan dengan sempurna. Seekor kakap merah dan giant trevally berhasil menambah koleksi strike kali ini. Dan tentu saja ikan-ikan yang lambat pertumbuhannya seperti kue atau GT harus kembali ke rumah mereka di terumbu karang di bawah sana. Mantap! Tak ada yang menyangka memang bahwa potensi spot Pulau Rondo bisa seperti ini. Umpan turun dan predator langsung merespon. Lagi-lagi saya harus berduel dengan Aming dalam menaikkan ikan. Sementara ujung joran Aming melengkung tajam, saya malah merasakan sebaliknya. Ikan seperti sudah tak punya tenaga untuk melakukan perlawanan. Pantas saja jika kurisi yang saya dapat tidak banyak melawan. Dan akhirnya Aming berhasil menyudahi perlawanan sang top predator karang. Semakin mantap. Kurisi Bali. Biasa dipanggil cablak, kurisi cablak juga. Kita mancing di kedalaman sekitar 60-70 meter. Ternyata ikan demersal ini sudah mengalami dekompresi. Ya, ikan yang hidup di kedalaman 100-300 meter ini memang rawan terkena dekompresi. Biasanya hal tersebut terjadi karena ikan terlalu cepat dipaksa naik ke permukaan. Setelah istirahat sejenak, iseng saya turunkan umpan di bagian belakang kapal. Ikan predator kembali merespon. Reel di piranti saya dibuat berderit kuat. Dari karakternya bertarung, saya yakin adalah jenis tuna yang tengah saya hadapi. Tak mau ambil resiko memaksa ikan cepat landed, saya berusaha sedikit meladeni perlawanan. Akhirnya bayangan ikan mulai terlihat dan seekor dogtooth menampakkan diri di permukaan. Oh, sayang sekali, hook saya tidak menyangkut sempurna. Ikan berhasil melepaskan diri sesaat sebelum diangkat ke boat. Nah, insang. Tipis banget. Pantesan berat. Badannya melintang kena arus, nariknya berat. Nah, dari pengalaman Parade Strike tahun 2010, itulah yang akhirnya membuat saya kembali tertarik untuk datang. Kebetulan sekali saat ini adalah bulan yang sama seperti 6 tahun silam. Namun sepertinya kedatangan saya kali ini tidaklah seberuntung dulu. Salah satu dampak El Nino yang terjadi di Indonesia dalam 3 tahun terakhir ternyata mampu mengubah musim ikan. Setelah seharian mencoba keliling pulau dan mencoba beberapa spot, ternyata tak seekor ikan pun yang mau merespon umpan saya. Ya, dari data terbaru BMKG, kondisi perairan Laut Aceh memang tidak ideal untuk memancing. Meski secara grafis spot tujuan saya masih berwarna biru, tapi dampak angin barat ternyata sampai juga di sini. Ikan asin peda, ini beragam sekali ikannya.
Ada juga guritanya, ini oleh-oleh khas dari Lok Sedu. Kebetulan saya ada teman yang buat ikan asin peda ini. Penasaran kan? Ntar kita lihat. Meski sedikit menemui kendala soal cuaca saat turun memancing kemarin, bukan berarti potensi perikanan Aceh tak ada yang bisa diolah. Adalah Lok Sedu, daerah yang masyarakatnya cukup bijak dalam mengolah hasil lautnya. Produk utamanya adalah ikan asin yang terkadang memiliki ukuran-ukuran besar. Bersama Pak Zulkarnain atau lebih akrab disapa Pak Ci ini, saya tertarik untuk melihat cara langsung proses pembuatan ikan asin di Lok Sedu. Tentunya terlebih dulu kami harus menyiapkan bahan baku utamanya. Keramba milik kelompok nelayan di sini menjadi salah satu solusi saat laut sedang tidak bersahabat. Ya, berada di salah satu daerah pesisir barat tentu membuat Laut Lok Sedu sangat tidak kondusif buat nelayan melaut saat ini. Keberadaan keramba ikan ini sangatlah membantu para nelayan, khususnya bagi para pembuat ikan asin. Peruntukan utama keramba ini adalah untuk pembesaran bagi ikan hasil tangkapan yang ukurannya masih di bawah standar. Adapun penghuni keramba ini adalah jenis kakap, kue gerong atau jiti, lobster, kerapu, dan jenis-jenis ikan konsumsi lainnya. Cuaca jelek, nggak bisa ke laut, mancing dapat ikannya di sini, ngambil ikannya. Kali ini cukup 4 ekor kakap putih saja yang akan menjadi bahan untuk saya belajar cara pengolahan ikan asin di sini. Kakap putih ini diasinin katanya enak sekali. Terus grepo atau jiti-jiti besar juga enak katanya diasinin. Tenggiri, tapi di sini nggak ada, masih kecil-kecil jitinya. Itu di sini dipanggilnya anak singkat, jiti remaja. Ya, jiti remaja ya. Singkat di sini bahasa Acehnya singkat itu tanggung, masih tanggung jitinya. Coba kita lihat. Sembari menunggu angin dan hujan reda, saya tertarik untuk menggoda keganasan ikan-ikan kue yang ada di keramba yang dikelola Pak Ci ini. Meski masih ukuran remaja, jenis karang ignobilis memiliki agresivitas cukup tinggi. Lihat saja sendiri bagaimana sambarannya saat ada potongan daging dilempar ke mereka. Rupanya insting berburu mereka cukup teruji. Terbukti ketika potongan umpan saya pegang, jiti sama sekali tak mau menyambar. Beda halnya jika umpan dibiarkan begitu saja, secepat kilat mereka langsung merebut untuk menyambar. Mantap! Bahan kakap putih dari keramba siap untuk diolah. Proses pembersihan ikan ternyata tak bisa dilakukan sembarangan. Masih hidup. Ikannya masih segar. Kita buat ikan asin memang harus ikan segar. Masih segar, Bu ya? Iya. Yang terpenting jangan kena es dia. Oh, kalau mau ikan asin nggak boleh kena es, kenapa, Bu? Kalau misalnya kena es, dari Dagingnya, daging tekstur daging ikan asin pedanya nggak lembut, dia keras. Terus dari aroma wanginya juga nggak dapat. Prosesnya berapa lama, Bu, biasanya? Dari ini, itu tergantung sama ikannya. Dari kita belah nih, misalnya ikannya cepat busuk ya cepat. Bisa kita garamin, jemurnya tetap besok pagi. Oh, jadi dibusukin dulu baru kasih garam atau langsung kasih garam? Dibusukin dulu. Oke, saya kira langsung dikasih garam. Enggak. Bagian tubuh ikan yang dibelah adalah bagian atas. Tujuannya supaya ikan bisa terbuka sempurna saat dibelah. Organ dalam harus benar-benar dibersihkan dan jangan sampai empedunya pecah. Hal tersebut bisa membuat rasa ikan menjadi pahit saat sudah kering nanti. Sisa-sisa darah juga harus benar-benar bersih untuk menjaga supaya ikan tidak membusuk saat proses penjemuran. Proses pertama, ini pembusukan daging ikannya. Cuman direndam air sampai sore. Ya, Bu ya?
nanti terlihat dagingnya lebih apa Bu? Lebih lembek ya? Iya. Itu sudah busuk kalau sudah lembek ya. Setelah itu baru dikasih garam. Terus dijemur. Iya. Oh, gampang ternyata. Proses yang terakhir adalah penjemuran selama 1 sampai 3 hari, tergantung dari teriknya sinar matahari. Kegiatan pembuatan ikan asin di Lok Sedu ini sudah mulai berjalan tahun 2005 atau setahun pasca bencana tsunami. Hampir 80% masyarakat di sini menggantungkan hidupnya dari hasil mengolah dan berjualan ikan asin. Tak hanya ikan asin saja yang diasinkan, bahkan gurita juga ada di sini. Mantap! Oke, sekarang kita ada di Pulau Morotai. Ini saya bersama ada Pak Ade Amarta, ada Pak Yongki dan keluarganya. Kita mau eksplor nih sungai-sungai di Pulau Morotai ini. Mudah-mudahan kita dapat somasinya. Jangan lupa doain kita ya. Meski kondisi laut sedang tak kondusif, bukan berarti tidak bisa memancing. Sebagai negara maritim, Indonesia juga memiliki banyak sungai dengan keberagaman jenis ikan. Masih di salah satu pulau terluar kali ini bersama para pemancing dari Bali dan Bandung, saya mencoba mengeksplor spot sungai di wilayah Maluku Utara. Dengan ukuran ketinting yang relatif kecil, kami membutuhkan 5 buah agar semua bisa turun memancing. Dan tentu saja, kali ini kami lebih memilih teknik casting untuk bisa merasakan sensasi strike ikan-ikan freshwater. Entah ketintingnya yang terlalu kecil atau beban yang berlebih. Tiba-tiba saja ketinting yang dinaiki Pak Yongki kandas dan tenggelam di bagian depan. Ada-ada saja kejadian kali ini. Tenang Pak, semua pasti bisa teratasi. Tentunya dengan syarat ada pengurangan jumlah penumpang. Bukan hanya ketinting yang tenggelam, saya juga terpaksa turun ke sungai saat memasuki air yang dangkal. Sedikit dorongan hingga ketinting lepas dari zona kandas. Mantap! Begitu melihat spot potensial, umpan mulai saya lempar. Sayangnya beberapa kali percobaan tak membuahkan hasil. Hingga saya dengar bahwa sungai ini sudah mengalami proses kerusakan. Sangat disayangkan memang saat kekayaan sungai dieksploitasi dengan cara yang tak ramah lingkungan. Penggunaan racun dan setrum ikan membuat ikan dari semua ukuran akan musnah. Dan tentu saja butuh puluhan tahun hingga ada ikan lagi yang akan mengisi aliran sungai ini. Kembali umpan-umpan tiruan mengarah ke spot-spot di mana ikan biasa berdiam diri menunggu mangsa. Dan akhirnya, strike yang ditunggu-tunggu datang juga. Adalah Pak Yongki yang untuk pertama kalinya strike menggunakan piranti casting overhead. Dalam hitungan detik, seekor kerapu lumpur berhasil landed yang membuahkan kegembiraan di boat sebelah. Sepertinya keberuntungan boat sebelah masih berlanjut. Giliran sang reporter program ini yang sibuk meladeni tarikan ikan. Kali ini seekor baby GT berhasil takluk dan dibuat menyerah oleh Hendra. Saat masih kecil, GT memang lebih aktif berburu di wilayah perairan muara seperti ini. Cari somasi dapatnya baby GT. Mantap.